Sebenarnya nih pertanyaannya rada bingung jawabnya gimana ya, karena emang selain itu tugas kita, ya emang suka aja gitu. Sukanya itu karena kita itu gampang banget bikin orang lain bahagia gitu. Jadi aku sama Turun Tangan itu pertama kali kenal tahun 2016. Jadi 2016 tuh aku kerja bareng organisasi startup namanya gandengtangan.org. Jadi Gandeng Tangan ini adalah bukan pecahan, jadi kayak founder Gandeng Tangan itu dulu adalah salah satu relawan Turun Tangan. Jadi Gandeng Tangan ini adalah startup yang mengelola donasi, basically uang ya, untuk diberikan berupa pinjaman lunak untuk micro entrepreneur. Jadi dari situ aku kemudian paham bahwasanya donasi itu atau uang lebih tepatnya, pengelolaannya itu sangat-sangat krusial untuk menyelesaikan masalah di Indonesia, terutama masalah kemiskinan. Awalnya kerelawan itu adalah ikut Indonesia Mengajar ya, itu emang tersentuh dengan foto-fotonya dari IM, kemudian video-video melihat interaksi mereka dengan anak-anak, interaksi anak-anak dengan guru, itu kayaknya sesuatu hal yang sangat berharga gitu, karena kan latar belakangku di kampus juga, jadi kan dulu S1 itu lama banget tamatnya. Nah kemudian sibuk organisasi dan lain-lain. Satu hari refleksi, organisasi kan berarti ngurus mahasiswa, dan ini beneran berdampak nggak ya ke orang-orang yang di bawah, karena ketika aku pulang kampung itu aku kayak merasa bukan siapa-siapa bagi warga gitu. Padahal kalau di kampus wow ketua ini ketua itu, ketika di kampung kok aku merasa nggak bermanfaat ya bagi warga di sini ya gitu. Makanya ketika melihat Indonesia Mengajar, yang men-triggernya adalah kayaknya aku butuh tempat untuk biar bisa lebih manfaat di dimensi yang lainnya gitu, yang real gitu, yang langsung ketemu dengan masyarakat, langsung ketemu dengan anak-anak gitu. Jadi apa ya, kalau bahasanya kan kita menggerakkan orang-orang agar peduli terhadap pendidikan anak-anaknya gitu. Dan salah satu tugas utamanya adalah kita mengajar di sekolah dasar. Tapi tugasnya nggak itu aja, kita memastikan dan mengusahakan bahwa orang tuanya juga peduli terhadap pendidikan anak-anak, pemerintahan desanya juga peduli terhadap pendidikan, sampai ke level tertinggi di kabupaten kita waktu itu gitu. Nah yang kita lakukan adalah tidak hanya mengajar di kelas, tapi kita juga berinteraksi dengan orang tua, bagaimana mereka juga peduli terhadap pendidikan. Misalnya kita adain kegiatan mengajarkan baca tulis kepada ibu-ibu yang nggak bisa baca misalnya. Atau di tingkat kecamatan misalnya kita juga melatih guru-guru yang semua guru lah, apa yang kita punya kita share ke mereka tentang bagaimana belajar kreatif gitu. Jadi pekerjaannya itu lintas stakeholder gitu. Lebih ke menemani sih, karena kan kita juga bukan siapa-siapa kan datang ke sana, ilmu juga nggak banyak semuanya. Jadi kita lebih ke menemani mereka, karena kan rata-rata pas masuk pertama ke sana anak-anak itu bahkan kadang nggak berani gitu loh bercita-cita menjadi apa, gurunya juga orang tuanya juga gitu. Karena di tempat saya itu waktu ngajar itu anak kelas 6 itu umurnya udah 18 gitu. Kemudian kelas 4 itu mereka udah ke laut membantu orang tuanya. Bahkan lagi ngajar pernah dulu orang tua datang jemput anaknya untuk bantu ke laut gitu. Jadi ya udah gitu, maksudnya pelajaran bagi mereka adalah sejauh mereka bisa menimbang kepiting atau menimbang udang kemudian mencatatkannya gitu. Kalau selesai udah selesai gitu. Nah, makanya ketika kita datang ke sana, kita mencoba menjadi teman. Bisa loh kita melakukan lebih dari itu, ibu-ibu gitu kan. Bisa loh kita misalnya anaknya sampai SMP atau sampai SMA gitu. Dengan cerita kita, dengan kita terus menemani dengan meyakini gitu. Menemaninya itu bisa dengan bercerita dengan mereka, bisa dengan membuat kegiatan bersama mereka sendiri. Nah, bulan Maret kemarin ketika mulai COVID di Bali itu kan sangat terdampak adalah pekerja pariwisata. Jadi aku kebetulan kemarin communicate lagi sama orang-orang Turun Tangan pusat, dan aku bilang sama mereka ini yang belum tersentuh di Bali adalah pekerja pariwisata perempuan.
Nah, kemudian dari situ aku diajakin collabs buat jadi project manager di project koordinator di Turun Tangan Bali ini untuk bikin penggalangan dana namanya project kita Save Bali. Gitu. Jadi yang aku lihat waktu itu banyak banget organisasi non-profit atau donasi yang diberikan ke orang-orang, tapi belum ada yang menyentuh perempuan gitu loh, karena mungkin mereka ngelihatnya kayak kenapa harus perempuan gitu. Nah ternyata ya perempuan itu kalau misalnya kita deketin, dia akan mikirin keluarganya, jadi dia akan memprioritaskan justru kayak orang-orang di sekitarnya. Misalnya dia itu sangat tipikal orang-orang perempuan, maksudku perempuan kalau misalnya kita ajakin Bu, ini ada donasi gitu, dia pasti akan bilang masih ada nggak tetangga saya masih butuh gitu. Iya, jadi kayak teman saya yang dan bahkan ada orang yang dia bilang gini, nggak apa-apa Mbak, saya nggak dapat, saya masih punya pekerjaan, gimana kalau siapa gitu. Jadi aku surprise-nya di situ bahwa kalau perempuan dibantu ternyata mereka mikirin banyak orang di luar mereka sih. Itu yang kemudian memotivasi aku untuk bikin Save Bali bareng Turun Tangan Bali. Mungkin kalau pengalaman lebih ke apa ya? Pengalaman pas pertama kali ikut tim rescue. Jadi pertama kali jadi tim rescue itu ya emang di kotaku, sebelumnya aku move ke Malang kan. Jadi pertama kali itu kayak rasanya deg-degan, terus nggak tahu mau ngapain, aku harus apa ya, padahal aku sendiri udah dapet ilmunya kan dari SMP, SMK gitu kan. Cuman kalau untuk penerapannya langsung tuh kayak nggak tahu mau ngapain, terus juga takut ditolak sama penerima bantuannya itu. Tapi karena seiring berjalannya waktu semakin sering ikut memberi bantuan atau pertolongan, jadi kayak semakin terbiasa menghadapi situasi yang mungkin kurang menyenangkan, situasi yang serba panik, terus sama takut lihat luka, apalagi darah kan ya kalau misalnya lagi ada kecelakaan gitu. Lebih ke pengendalian diri. Jadi kan kayak yang aku bilang tadi kan, kalau pertama kali itu pasti deg-degan, nggak tahu harus ngapain, yang lain korbannya panik, aku ikutan panik gitu kan, harusnya kan nggak gitu. Nah jadi kayak pengendalian diri itu kayak gimana sih caranya aku mengalahkan rasa takut gitu, terus ngontrol emosi, karena kan ketika kita ada di lapangan pasti kan ada tekanan kan dari luar, entah dari korbannya, entah dari lingkungan sekitarnya kayak gitu kan. Terus caranya melapangkan dada, lebih bersabar, mengasah sensitivitas, Ding. Itu yang mahal sekarang, Ding. Jadi kalau mungkin kalau di Jakarta kali jadi sensitif terhadap teman, empati kita terhadap orang yang kesusahan, empati terhadap orang lain, kayak kita nggak merasa relate gitu. Nah kalau di desa itu kan orang sakit di ujung kita nengok rame-rame gitu, orang ada kemalangan di ujung itu kita tahu gitu, sensitivitasnya, empatinya tinggi gitu. Itu sih yang diajarkan selama di sana dan kebawa sampai hari ini, dan bekerja pun juga sensitivitasnya gitu. Makanya sebenarnya aku bilang ketika aku jadi direktur Turun Tangan, aku ngerasa hopeful karena aku ngelihat ternyata masih banyak orang di luar sana itu yang senang membantu. Dan aku bersyukur ketika aku nulis tesis dan aku ketemu Turun Tangan itu, ini tuh ada gitu, bahwasanya orang-orang itu ada orang-orang yang ternyata di sisi lain kehidupannya masih pikirin orang lain, dan mereka mau go extra mile.